Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Raina Dailani, peserta Latsar CPNS golongan 2 BPSDM Jawa Barat dari Kabupaten Banjarnegara tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Analisis isu adalah mengurangi data atau informasi terkait sebuah isu dengan sebuah pendekatan yang spesifik sehingga akar masalahnya dapat terlihat dengan jelas. Sedangkan smart governance yaitu tata kelola pemerintahan cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, dan kinerja efisien kebijakan publik. Langkah-langkah pemecahan masalah diantaranya yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, menemukan isu prioritas dengan metode USG, yang ketiga yaitu analisis dampak jika isu tidak diselesaikan menggunakan metode Fishbone, dan yang terakhir menemukan gagasan kreatif sebagai alternatif pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu identifikasi isu di UPTD Puskesmas Sigaluh 1. Di sini saya menemukan 6 masalah atau 6 isu yang akan saya bahas, dan saya akan menjelaskan dampak yang bisa terjadi jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Lalu saya juga akan menjelaskan pihak yang terdampak atas masalah tersebut. Untuk masalah yang pertama yaitu kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam deteksi risiko tinggi oleh masyarakat pada ibu hamil. Dampaknya dapat meningkatnya risiko tinggi pada ibu hamil yang akan membahayakan ibu dan janin dan dapat menambah angka kematian ibu jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Lalu pihak yang terdampak yaitu ibu hamil. Terus untuk masalah yang kedua, masih tingginya kasus anemia pada ibu hamil. Dampaknya ibu hamil kurang memperhatikan pentingnya minum tablet tambah darah dan nutrisi selama kehamilan. Pihak yang terdampak otomatis ibu hamil tersebut. Untuk masalah yang ketiga yaitu masih rendahnya cakupan KB pasca salin. Dampaknya kehamilan yang tidak direncanakan. Untuk pihak yang terdampak ibu pasca melahirkan. Untuk masalah yang keempat yaitu masih rendahnya cakupan WUS atau wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan IVA. Dampaknya tidak dapat melakukan deteksi resiko kanker serviks atau kanker leher rahim pada wanita usia subur. Pihak yang terdampak wanita usia subur yang sudah ataupun masih aktif berhubungan seksual dengan pasangan. Untuk masalah yang kelima, kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan ANC terintegrasi. Untuk dampak dari permasalahan tersebut, ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan ANC terintegrasi secara keseluruhan selama masa kehamilan. Untuk pihak yang terdampak, ibu hamil tersebut. Lalu untuk masalah yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara iklim pada aplikasi BPJS. Dampaknya laporan iklim yang sudah dibuat dan salah harus diperbaiki lagi. Lalu pihak yang terdampak petugas puskesmas. Yang selanjutnya kita melakukan scoring isu dengan metode USG untuk menentukan isu mana yang akan menjadi prioritas pertama yang akan kita bahas. Nah, dari 6 isu tersebut saya menemukan satu isu yang menjadi prioritas utama atau menjadi prioritas pertama untuk kita bahas, yaitu tentang masih tingginya kasus anemia pada ibu hamil. Untuk tahap yang selanjutnya kita menggunakan diagram atau metode Fishbone untuk mengidentifikasi berbagai sebab dari suatu masalah atau isu. Sebabnya itu bisa dari manusia, lingkungan, material, dan metode. Untuk dari manusianya tersendiri itu ada kurangnya pengetahuan bahaya anemia pada kehamilan, rendahnya pola konsumsi makanan yang mengandung zat besi, dan yang terakhir ketidakpatuhan meminum tablet tambah darah.
diusulkan yaitu meliputi yang pertama, melakukan edukasi tentang anemia pada kehamilan, yang kedua, membuat leaflet atau video edukasi tentang anemia, dan yang ketiga yaitu membuat kartu bantu kepatuhan minum tabung